Selamat pagi adik-adik. Ini hari Minggu, hari untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, mari kita semangat ya untuk memuji nama Tuhan ini hari ini. Nah, memuji nama Tuhan, lagunya Jangan Lelah. Ayo adik-adik, semangat. Bekerja bersama dengan Tuhan dan kita beralaskan iman kepada Yesus Kristus, maka segalanya akan dipermudahkan oleh Tuhan. Kita harus semangat dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap selalu menolong dalam kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus-Nya. Mari adik-adik tetap semangat, kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian, mari kita bersukaria.
beribadah lagi ke rumah-Mu ini ya Tuhan. Berama-rama berkarya bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syukur. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan Dulu Ku Mencari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pengakuan dosa. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan dosa kami, Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bersama dengan kita semua. Mari kita pujikan kembali berserah kepada Yesus. Mari saudara kita satu dalam doa. Kami berserah kepadamu Tuhan, bukan hanya bibir kami yang mengatakannya, namun sungguh-sungguh hidup kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Langkah-langkah hidup kami selanjutnya pun kami mempercayakannya Tuhan, untuk Engkau beri kami suluh pedoman, sehingga kami boleh sungguh-sungguh melangkah di jalan kebenaran Tuhan. Ada banyak hal di hadapan kami yang kami tidak mampu memahami, mengerti, namun Tuhan kami percaya firman Tuhan yang kudus menolong kami semua. Tolonglah hamba-Mu, agar apa yang dikatakannya sesungguhnya adalah firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan kami, begitupun setiap kami diperoleh kuasa Roh Kudus untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan 21. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang di laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Memandang pergumulan dengan benar. Itu yang menjadi tema dari ibadah kita pada hari Minggu ini. Memandang pergumulan dengan benar. Siapa sih Bapak Ibu di dunia ini yang tidak pernah punya masalah? Semua orang tentu punya masalah. Semua orang tentu punya pergumulan, punya permasalahan hidup. Sudah pasti ya. Namun yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah cara memandang pergumulan itu. Pola pikir kita, cara pandang kita gitu ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu cara pandang yang berbeda di dalam sebuah komunitas menimbulkan konflik. Jadi sudah punya masalah sendiri, ditambah dengan perbedaan cara pandang terhadap masalah itu, membuat tambah jadi masalah lagi. Contoh ya, pokoknya ruwet banget oh ya Bu Beta ya. Nggak ruwet sebetulnya Bapak Ibu ya. Coba kita kasih contoh. Contohnya gini Bapak Ibu, menanggapi pandemi. Orang menanggapi pandemi sudah jelas masalah nih, sudah jelas itu adalah pergumulan. Pergumulannya siapa? Apakah hanya pergumulannya kita sebagai sebuah gereja? Tidak. Apakah hanya pergumulannya Indonesia saja? Tentu saja tidak. Pergumulan seluruh dunia disebut pandemi karena ini adalah sesuatu yang mewabah di seluruh dunia. Semua orang merasakan hal ini. Namun yang menarik adalah cara pandang terhadap pandemi COVID-19. Ada orang yang melihat ini sebagai sesuatu yang bersifat konspirasi. Betul ya Bapak Ibu, kalau mendengar ada berita-berita, ada orang-orang yang menganggap, ini tuh jane itu bohong semua. Tidak ada COVID-COVIDan itu hanyalah sebuah konspirasi saja untuk menjatuhkan beberapa pihak.
Kemudian dikatakan juga, oh yang disebut vaksin itu adalah cara untuk memasukkan chip ke tubuh kita. Itu hoax gitu ya. Jadi nggak benar itu vaksin itu ya. Jadi yang dilihat oleh seseorang satu pihak sebagai sebuah metode penyembuhan atau pertolongan pertama, lebih tepatnya bukan penyembuhan, saya ralat, dilihat oleh orang lainnya sebagai sesuatu yang bersifat kabar bohong. Gitu. Kemudian juga dilihat orang memandang pandemi, memandang tes. Kita menjumpai Bapak Ibu, banyak juga orang-orang yang melihat, jangan dites. Kalau dites PCR, dites antigen, sudah pasti hasilnya positif. Lah mereka itu butuh kok orang-orang yang bisa di COVID-kan gitu ya. Jadi sudah takut dulu, jangan tes nanti mesti aku di COVID ke. Padahal mau flu saja gitu ya. Padahal betul-betul sesungguhnya dia terkena, dia adalah seorang yang positif COVID-19. Namun karena rasa takut dan persepsi yang berbeda itu membuatnya tidak mau. Ada juga yang mengatakan bahwa enggak usah tes, kalau tahu malah ngeri, lebih baik enggak tahu. Kemudian jalan-jalan Bapak Ibu ya, pergi kemana-mana tanpa mau mengerti apakah dirinya kena atau enggak. Nah apakah seperti itu? Nah ini contoh sederhana Bapak Ibu, bagaimana satu hal dilihat oleh berbagai banyak pihak dengan cara pandang yang berbeda-beda juga. Dan sungguh menyedihkan ketika kemudian semua pihak ini, saya tidak mengatakan satu atau hanya beberapa pihak, semua pihak tidak mau mencoba mencari tahu dan menguji apakah sungguh keyakinannya adalah benar, apakah sungguh apa yang dia pahami adalah sesuatu yang valid, ya, yang memang betul-betul bukan hanya sebuah opini saja. Nah kalau misalnya orang sudah wes pokoknya ini, ya jadi susah ya Bapak Ibu ya, orang ketika seseorang itu harus berani ketika argumentasinya diuji oleh orang lain. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu ketika satu pergumulan dipandang dengan cara yang berbeda. Nah kalau gitu apakah tidak boleh kita punya cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu? Ya tentu saja boleh-boleh saja ya. Namanya setiap orang, kita adalah orang-orang dengan kepribadian yang berbeda, masa sih enggak boleh? Tetapi itu sekali lagi berani untuk membuka diri, kalau salah dielengke ojo nesu ya. Ya, nah Bapak Ibu ini yang terjadi. Nah mari kita lihat apa yang terjadi di tengah murid-murid Tuhan Yesus ketika ada sebuah pergumulan. Apa sih pergumulannya? Pergumulannya adalah ketika Tuhan memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Padahal orang-orang itu sudah mengikuti Yesus dan belum makan sama sekali. Dan Yesus menyadari hal itu, dia tanya kepada muridnya, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah Bapak Ibu, Filipus menjawab, Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, 1 dinar itu adalah upah seseorang di dalam 1 hari. Jadi 200 dinar berarti sama saja upah seseorang selama 200 hari. Ya. Tinggal dihitung saja kalau kira-kira misalnya di Weleri berapa ya? Berapa ya Bu Kamal ya? Kalau di Weleri 1 hari upah standar itu berapa ya? Itu apa? Nana? 50 tapi jam 6 masuk jam 9 keluar. Oh, 50.000 kalau yang kayak buruh tani gitu ya Bu ya? Tapi kalau bangunan 100. Bangunan minimal 100 ya. Bangunan minimal 100. Ya kita hitunglah 100.000. 100.000 kali 200. Nah ini cilakannya saya. Kalau udah hitung-hitungan langsung mandek. 200 berarti 20 juta ya Pak tambah ya. 20 juta Bapak Ibu. Lalu Filipus mengatakan, Tuhan 20 juta nggak cukup.
ngasih makan orang 5.000 laki-laki. Belum dihitung Bapak Ibu, ada perempuannya, ada anak-anaknya, pasti. Nah, itu yang dilakukan Filipus. Berarti apa Bapak Ibu? Ada perbedaan cara pandang. Filipus melihat pergumulan itu secara nominal, mengkalkulasi, menghitung kira-kira berapa ya yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak ini. Ya, wajar nggak Bapak Ibu? Salah enggak? Ya enggak ya. Kira-kira kalau misalnya kita mau melakukan sebuah kegiatan atau sumbangan begitu, kita harus menghitung-hitung, jangan sampai yang dikeluarkan itu lebih besar daripada kemampuan kita. Jangan sampai orang datang terus gelau, kentean, kan begitu ya. Jadi orang ketika melakukan dengan cara pandang menghitung-hitung, apakah salah? Tentu saja tidak. Namun jikalau pola pikir menghitung-hitung itu menghalangi cinta kasih kita kepada sesama, nah itu justru yang kemudian membuat pertanyaan ya. Jadi apakah boleh kita memperhitungkan segala sesuatu? Boleh. Namun jangan sampai apa yang kita lakukan itu menghentikan kita di dalam melakukan cinta kasih. Mengkalkulasikan sesuatu bukan berarti kita menghentikan diri kita untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kemudian Andreas, saudara Simon Petrus, datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Nah, ini bicara bukan lagi menghitung lagi Bapak Ibu, tetapi bicara soal profit versus benefit. Profit itu ngomong soal untung rugi, ya. 5 roti dan 2 ikan itu tuh yurak mungkin cucok ya. Tidak mungkin akan bisa menyenangkan semuanya, mencukupi semuanya. Andreas lupa bahwa bahkan 5 roti dan 2 ikan pun bisa memberikan manfaat bagi orang yang memang membutuhkan makanan ya. Meskipun 5 roti dan 2 ikan tetap saja itu adalah sebuah berkat. Nah, ini kita menemukan satu lagi bagaimana seseorang memiliki cara pandang yang berbeda. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, apa yang ada di hadapan Tuhan itu, kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan meminta supaya semua orang bisa duduk dan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan-ikan itu dilakukan hal yang sama. Ini menandai bahwa keinginan Tuhan untuk berbagi, untuk memberi, untuk mencukupi, mengalahkan ketakutan murid-muridnya bahwa itu nanti nggak cukup, itu nanti seperti apa, dan lain-lainnya. Mengalahkan ketakutan para murid. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, bagi orang yang isoman, ya, bagi orang yang isoman, Bapak Ibu berbagi 1 roti dan 1 ikan, mereka membutuhkannya. Karena mereka tidak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau orang itu memang tidak punya sanak saudara yang bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi meskipun kita memiliki hanya sedikit, namun jika kita tidak takut membagikannya, ya, jangan, alah aku mau duweni sakmi nih, ya cuma punya sedikit. Nanti ajalah, kalau saya sudah punya banyak, tak bagi. Oh, kalau gitu yuk lama banget ya Bapak Ibu ya, nunggunya itu sampai kapan? Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mau punya keberanian berbagi, menghadapi masalah, pergumulan dengan benar. Menghadapi pergumulan secara positif, bukan positif COVID, tapi secara positif melihat apa sih yang bisa saya lakukan sebagai bentuk cinta kasih saya kepada sesama. Nah Bapak Ibu, memang bukan hal yang mudah. Karena setelah itu semua terjadi pun, apa yang kemudian dialami oleh Yesus? Ketika orang-orang itu sudah penuh, kenyang ya,
Setelah itu apa yang dilakukan? Bukan tidur Bapak Ibu. Setelah mereka kenyang, mereka menyadari, kita jadikan saja Tuhan ini sebagai Raja kita. Karena Ia bisa mencukupi kebutuhan kita. Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita sudah menghadapi pergumulan dengan benar, kita boleh menolong bahkan pergumulan orang lain, kadang-kadang kita bisa disalahpahami. Orang tidak mudeng, tidak paham bahwa kita itu sedang melakukan hal yang benar, yang baik bagi dirinya. Bisa saja orang mengatakan bahwa, ngapain sih nyuruh-nyuruh tes ya? Wong saya itu cuman flu, cuman meriang. Ngapain sih nyuruh-nyuruh saya untuk makan ini, minum vitamin, berjemur? Wong saya baik-baik saja. Namun Bapak Ibu jangan takut disalahpahami. Sejauh kita tahu bahwa kita sedang menanggapi pergumulan ini dengan benar dan dengan perkenan Tuhan, maka mari kita terus maju dan melakukan apa yang terbaik untuk sesama kita. Mari kita merenungkannya dan juga mengerjakannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak dan kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat berbahagia pada pagi ini 26 Juli 2021 kami dari Komisi Anak akan mengadakan penyerahan kepada Komisi Remaja, yaitu anak-anak sekolah minggu yang sudah menginjak remaja dan 5 anak yang akan kami serahkan pada ketua remaja untuk bisa dibimbing dan dididik untuk boleh aktif selalu dalam Komisi Remaja. Kami satu ya Tanda ya. Alasari Anissa Sinaga, Julian Sakun Tato, Lavina Tasisa Labdi Sulisto, Philadelphia Putri Rosalina, Lupita Dasasila, kami serahkan ke 5 anak sekolah minggu ini kepada ketua remaja Pak Khalil Ditangga untuk memberikan bimbingan dan juga dukungan agar anak-anak yang sudah menginjak remaja ini dapat tumbuh dewasa dalam Komisi Remaja makin luar biasa. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak PSN yang telah mendidik dan membimbing mereka hingga ke sekarang ke persekutuan. Semoga nanti di persekutuan mereka bisa lebih baik lagi, bisa tumbuh dan berkembang. Jadi saya tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada hari ini. Sore ini kami sedang berbahagia karena anggota dari remaja di KJR sedang bertambah. Semoga mereka bisa tumbuh dan berkembang di persekutuan remaja di KJR ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pentar Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, pergi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur sungguh Tuhan atas anak-anak-Mu yang telah bertumbuh dewasa dan saat ini bersama-sama dengan rekan-rekan di remaja untuk belajar bersama, untuk saling mengenal satu dengan yang lain, bersekutu dan melayani Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, tentu bukanlah hal yang mudah bagi setiap komisi untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan mereka. Namun Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat-Mu, Engkau yang memberikan pertolongan, sehingga setiap pribadi yang terlibat di dalam setiap komisi sungguh-sungguh boleh memikirkan segala sesuatu yang baik untuk badan pelayanan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk segenap majelis jemaat dan juga pendeta konsulen, pendeta rahmat, biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, Engkau yang menuntun sehingga kami juga boleh memiliki hikmat di dalam memproses satu persatu nama-nama yang akan digumuli untuk menjadi nama-nama bakal calon penatua. Bapa, berikanlah hati yang penuh dengan kerendahan, berikanlah pikiran yang memiliki kejernihan, biarlah Engkau sendiri yang ada di dalam hati mereka semua, sehingga nama Tuhan semata yang dipermuliakan. Jauhkan kami dari komitmen, dari keinginan-keinginan untuk memuaskan diri, keinginan-keinginan untuk mengunggulkan diri kami, namun semata-mata sungguh-sungguh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mau saling mendukung, saling menerima, saling memahami, dan memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh dan juga sakit penyakit, biarlah Tuhan memberikan kasih setia-Mu, Kau memberikan kesembuhan, pemulihan, biarlah mereka boleh merasakan adanya sukacita meskipun ada di tengah kesulitan saat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak, remaja, pemuda, dan juga para pasutri dan juga lansia, setiap kami di tengah pergumulan hidup kami masing-masing. Ajar kami untuk boleh memandang masalah kami di dalam cara pandang Tuhan. Engkau sendiri yang mengajar kami, menuntun kami, sehingga hikmat Tuhan sendiri yang menolong kami untuk melepaskan diri dari segala apa yang membebani kami. Ajar kami untuk menikmati segala proses dan juga mendapatkan solusi yang terbaik dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk nas persembahan pada saat ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak dan saudara sekalian, apabila mau mentransfer persembahan boleh melalui rekening BPD Jawa Tengah dengan nomor rekening 31290555595 atas nama GKI Uleri Belelet. Tuhan betapa banyaknya berkatnya
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa atas limpahan berkat-Mu yang selalu kami rasakan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau mengkuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Sehingga ini boleh kami pakai untuk memperluas kerjaan-Mu di tempat ini. Dan berkatilah tangan-tangan yang berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikmu. Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama kita sambut berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 amin, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.